Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa umatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Pada hari ini, hari Senin tanggal 31 Juli 2023, saya Muhammad Burhan dan Ibu Hira akan menyampaikan kisah perjalanan kami selama haji dari berangkat dari tanggal 19 Juni 2003 sampai alhamdulillah kita pulang tadi malam jam 11 lebih 45 menit malam Senin tanggal 30 Juli 2023. Jadi sebelumnya saya Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah al-qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya telah menyampaikan ini mohon ampun kepada Allah jika ada kejelekan atau yang tidak baik. Jika Allah menginginkan yang tidak baik saya itu, sehingga apa yang saya sampaikan dengan kejujuran saya, dengan tujuan kebaikan masa mendatang bagi kami maupun bagi Bapak Ibu semuanya hadir atau orang lain, karena insya Allah akan dijadikan itu sebagai pelajaran. Karena insya Allah saya akan menyampaikan tujuan dengan tujuan kebaikan, kemanfaatan khususnya yang akan haji ke Mekah. Jadi singkat, tapi insya Allah akan sampai singkat-singkatnya saja. Jadi selama ini kan berkembang mitos di haji itu nanti akan kalau bicara begini akan begini dan begini, itu semuanya kalau yang menurut saya mitos semuanya. Jadi kalau nomor satu menurut saya intinya satu niatan yang terus ikhlas hanya memang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nomor satu. Yang kedua justru kejujuran itu yang nomor satu. Nomor dua kejujuran. Jadi selain ikhlas kepada Allah, kita harus sejujur-jujurnya. Tidak usah kata-kata istilahnya mohon maaf munafik saya. Ini pengalaman kenapa saya dari berangkat ini saya ada pengalaman yang luar biasa. Tapi nggak usah saya sebutkan hanya sudah kayak. Jadi pada saat saya berangkat itu, mungkin Bapak Ibu yang mengatakan menyaksikan. Jadi mobil bis yang antar kita dari Puskikah Kavaleri itu ada sampai ke embarkasi itu dibilang mobil tidak layak. Mobil itu ya jelek aja. Nah, kami baru jalan belum sampai kurang lebih belum 7 kilo, belum 5 kilo. Ban meletus ban meletus padahal itu mengangkut haji 40 orang. Itu ketua rombongannya diam, ketua rombongannya diam, ketua kabinet diam. Saya hanya anggota biasa, bukan ketua rebu, bukan ketua rombongan, saya hanya anggota. Saya tanya ke Pak Sopir, Pak, kenapa nggak diganti nanti di rest area? Lewat rest area akhirnya tuh, kenapa nggak berhenti lagi Pak? Nanti rest area satu lagi, sampai rest area satu lagi, tetap tidak diganti ban. Saya keberat sama saya. Itulah mohon maaf ya, saya kejujuran. Ini sesuatu tidak benar. Pak, kenapa kalian bodoh semuanya? Pemimpinnya sopir atau ketua rombongan atau ketua kabinet? Kalau memang kalian nggak bisa, sekarang berhenti. Saya paksa, saya malah seperti itu. Jadi artinya itu karena saya marah itu semua orang marah ke saya. Kenapa yang haji marah? Akhirnya berhenti. Ketika berhenti akhirnya kan ketua kabinet sini, kok saya marah. Kamu istighfar. Saya sikap. Ini bukan saatnya istighfar, saatnya ganti ban. Siapa yang mau bertanggung jawab ketika ban meletus kemudian dibiarkan dipaksakan? Memang masih bisa jalan, kan ban itu double ya. Tapi kan tetap resiko kan itu. Nah, ketika 40 orang ini celaka, siapa yang mau tanggung jawab? Ini orang 10 tahun menunggu mau ibadah haji. Sementara pemerintah biarkan. Kalau celaka, siapa yang mau tanggung jawab? Sementara perjalanan ke
itu masih kurang lebih 10 km. Akhirnya kan saya ininya berat-berat lah sama keluarga. Dia menurut saya benar. Kamu harus, dia ngajarin saya, sucikan hati kamu sama bersihkan hati kamu. Tidak ada yang bisa mensucikan hati kita. Tidak ada orang hati bersih suci. Yang benar apa yang kita tidak benar harus kita benarkan. Sekarang kalau ngajarin istighfar saya jangan sekarang. Kamu gak usah ngajarin saya. Sekarang saatnya ganti ban. Saya paksa seperti itu. Akhirnya ganti ban. Alhamdulillah. Saya bertengkar aja ramai sama saya sekalian, Pak, saya kalau orang jahat. Sekarang temenan sama kayak dia, saya habiskan saya. Ini boro-boro katakanlah istilahnya bis itu layak, nggak layak. Ini saya yakin, dicek aja nggak anginnya. Kalau cek ya, minimal cek angin dia bunyi vulkanisir saya tahu. Ini nggak mungkin 500 kan. Layak nggak? Ini kalau sama saya rame nggak? Masih rame. Akhirnya singkat cerita mungkin ketua kabinet itu tidak kenal saya mungkin ya. Itu semua orang teman, akhirnya saya ditanya sama teman Pak, udah Bapak sekarang ikut saya di rombongan saya, mobil yang bagus. Pak, mohon maaf saya tidak punya itu. Saya begini ini bukan membela saya untuk naik nyaman. Saya tuh membela banyak orang, biarpun saya tahu risiko saya. Risiko saya semua orang tidak tahu karena saya keras. Tapi Bapak jangan marah, saya bukan marah. Saya marah karena kalian tolong dan bodoh. Jadi tidak bisa menempatkan mana hal yang prinsip dan tidak. Harusnya kalau katakanlah kemana sama kabinnya memikirkan ini jamaah haji ini tamu Allah, kemudian mereka menunggu 10 tahun bayarnya mahal, tidak mungkin dikasih mobil yang seperti ini. Nah, kemudian katakanlah kondisi seperti ini kalian malah membiarkan menghajar istighfar, itu tidak tepat. Istighfar ada saatnya ya. Seperti katakanlah orang lapar bukan dikasih makan, diajak istighfar. Nah, tidak benar logikanya. Dan dari situ saya obati memang harus dengan itulah. Jadi kalau saya pakai ini toh saya akan berani. Tapi ternyata ini bukan keadilan. Yang saya sampaikan adalah keadilan. Setelah itu semua orang akhirnya ya memang banyak yang menyuguhi ke saya gitu ya. Tapi alhamdulillah ketika sampai Cibuning akhirnya mungkin orang tersebut baru tahu saya, akhirnya dia merangkul saya dengan hal sebagainya semua orang. Tapi kita juga dengan supaya tak kasih uang. Polisinya tak kasih uang. Sama itu polisinya tanya Pak satu nama, Pak polisi untuk apa Bapak sebagai uang? Ketika Bapak itu biarkan. Polisi juga sama lain. Jadi artinya apa? Kelemahan bangsa kita ini karena terlalu katakanlah banyak mitos dan akhirnya tidak punya keberanian, itu akhirnya yang tidak benar pun dibiarkan, ditutupi dengan agama. Jadi Bambel terus istighfar. Ini nilai yang kita ambil. Jadi dari situ berarti intinya dulunya sebuah kejujuran. Nah, itu singkat cerita. Kemudian singkat cerita akhirnya saya sampailah ke Mekah. Ketika sampai Mekah, saya baru hari pertama kebayangkan. Jadi KPIH yang saya ikutin itu nggak salah satu. Itu bayangan paling banyak anggotanya 160 orang. Sementara orang lain itu paling banyak 60 atau 40 orang. Di cover cuma sama 2 orang, mungkin nggak 160 orang hanya di cover 2 orang. Kan tidak mungkin. Akhirnya baru hari pertama tawaf itu langsung pakai hilang, termasuk saya. 10 orang nih hilang. Belum yang lain nomor. Hilang 160 orang semuanya baru ke Mekah hari itu. Akhirnya saya sampai katakanlah bingung lah sebenarnya. Nggak ada mungkin baru pertama yang datang sudah hilang kan? Bingung. Ya Allah, akhirnya kan saya bersama Pak Kamu yang sebagai ketua gubernur juga kan baru pertama kali saya menyalakan. Telepon sama ketua KPIH. Pak udah langsung gini. Masuk akal nggak? Maksudnya Pak tolong jemput dan juga saya bayar kalau dijemput. Jadi kalau diarahkan, dia kan paham. Misalnya orang baru masuk ke Mekah, suruh kesana kemari nggak akan paham. Akhirnya saya alhamdulillah diri saya bisa bahasa Inggris. Ketemu orang baru bisa bahasa Inggris. Yang pertama kali saya suruh bayar 500 rial. Jadi how much the cost of ini berapa biaya ke sana? Jadi 500 rial. Maksudnya itu kalau dikatakan 2 juta. Lalu ternyata lebih. Akhirnya saya satu lagi nyari. Akhirnya tanya polisi. Jadi polisi sana bagus semuanya. Jadi saya kecewa saja. Saya kenapa? Jadi kita sebagai tamu Allah itu mereka itu sangat cuek, nggak peduli gitu. Malah begitu ya Allah. Tapi itu kan untuk ujian keimanan sebagainya. Akhirnya saya alhamdulillah dapatlah polisi lagi, dapatlah suplementasi lagi. Hanya bayar 50 rial, jadi 50 rial. Itu hanya sekitar 200 ribu.
Karena saking senangnya saya, akhirnya saya bayar 90 real. Selamat saja. Ya dari situ Bapak Ibu semuanya, saya akhirnya memilih mengambil jalur mandiri. Ya berbanding sama saya ada hilang, yang tiga hilang. Namanya satu Pak Sulaiman orang Cinareme, itu ya hilang bukan karena dicari KPI, karena apa? Ya karena ketemu sendiri aja. Ketemu sama hilang bukan dicari. Ini nyata, makanya nanti akan saya berikan masukan kepada KPI. Harus bertanggung jawab. Nah, ada lagi namanya Mas Maami ya. Mas sudah nggak? Orang tua setua saya bakal di sini. Melaksa aku hilang di Arab di Mekah rasanya. Sampai semalam lebih baru ketemu sendiri bukan dicari ya. Dia sama jamaah lain itu akhirnya sampai setelah saya balik keluar kamar. Nah dari situ akhirnya kan dari pengalaman itu kan akhirnya setelah saya amati jamaah haji di Indonesia yang bukan dengan saya tapi nggak tahu kalau yang lain itu pekerjaannya cuma apa semuanya ya hanya pindah tidur sama pindah makan, itu nyata. Jadi kalau mereka ngomong itu hanya omong kosong. Karena saya menyaksikan yang satu kamar sama saya ya kerjanya pokoknya kalau nggak tidur makan. Kecuali wajibnya saya orang mengkiri. Masalah di Arafah rombongan ikut. Pada saat tawaf wajib tawaf ibadah ikut, sa'i ikut. Tapi kalau yang kata sunnah melakukan ibadah ke tanah suci Mekah itu ya dia harus mengikut rombongan. Nah setelah itu karena seiring dengan waktu, karena mereka pengalaman, mereka bisa sendiri. Jadi bukan. Jadi makanya saya gini kan ke ketua rombongannya. KPI ini bukan pemilihan tahlilan. Jadi pemilihan teknis Pak. Kalau saya minta tahlilan saya juga mampu minta tahlilan. Jadi yang intinya kasih masukan akhirnya kan ke KPI. Harusnya kalau cerdas kan setiap 10 orang ada ketua regu. Kasihlah mereka insentif kasih uang 5 juta rupiah. Jangan dipakai tenaganya kan dikasih uang. Kalau 10 ketua regu juga hanya 50 juta. Sementara bayarnya kan 5 juta satu orang. Kalau kali 160 orang 800 juta. Enggak, benar sangat besar gitu. Jadi artinya, karena wajar ketua regu ini kurang bertanggung jawab, nggak ada insentifnya apapun. Sementara dia juga jemaah haji yang harus beribadah. Jadi ternyata seperti ini kerjaan KPIH. Itu singkat ceritanya sebetulnya kekecewaan saya pada KPIH. Artinya ke depannya mau haji harus belajar. Dan anehnya hampir semua pelajaran manasik itu tidak ada yang berguna. Termasuk pakaian harus gini nggak ada yang bermanfaat. Tidak sesuai itu masa pakaian benar-benar tidak ada yang berguna. Ya saya anehnya kenapa KPIH ini setiap tahun mengadakan kegiatan haji kok tidak bisa memberikan pengarahan yang benar. Saya Masya Allah saya paham betul. Ada yang bisa sudut mazhab halam itu saya alhamdulillah bagus sekali saya paham karena sama. Jadi ini KPIH ini memang seperti kata orang ngangkut, kalau kata Bu Rama ngangkut ayam masuk itu harus pas ke sawah. Saya tadi seperti itu. Jadi istilahnya yang anak haji entah atau saudaranya, jadi harus benar-benar artinya tanya orang yang jujur ketika menyatakan perjalanan haji. Karena haji ini benar-benar puncak daripada ibadah, bukan daripada kenikmatan, tapi perjuangan. Nikmatnya ketika pulang begini, kita bisa bersyukur, kita bisa beribadah di tempat kita sendiri. Itu jadi bukan karena haji itu semuanya adalah perjuangan. Kalau perjuangan itu tidak ada yang nikmat, semuanya pengorbanan perjuangan itu. Nah, kalau sudah nikmat yang kita rasakan langsung itu ketika orang mampu sholat di bangka saja di lantai pertama. Nah, kalau orang tua ini tidak akan mampu lahirnya nembus lantai bawah itu susah. Nah, kalau sholat di bangka seperti lagu saya itu benar-benar tidak ada jumlah. Nah, sama kalau di Madinah itu senangnya hanya ketika kita ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Itu jadi kalau di Mekah ya di Ka'bah itu lantai pertama, kalau di Madinah makanya Nabi Muhammad SAW. Kalau sholat bagaimana? Kalau sholat khusus sendiri. Ini kalau saya ya, orang lain nggak tahu. Kenapa? Bagaimana? Kalau jamaah itu tidak akan khusus Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Satu kata Allah lambungnya bukan main. Kemudian hampir semua orang itu tidak biasa santun. Yang paling sepadan orang Indonesia. Contoh kita lagi sholat, kepala kita dilantai orang. Saya itu hampir mau berantem beberapa kali sama orang India,
India, Pakistan, Bangladesh. Jadi contoh kalau kita udah duduk begini kan, mereka mati kan, ini soft duduk depan kita ya. Kalau saya jelas, I'm sorry Mister, this is not soft. Mohon maaf, ini bukan soft. If you want to and saya here, please here lebih awal. Kalau dia di sini lebih awal saya dulu. Dia pasti dia marah. Ya kita kalau kita lemah kita pasti turun. Ya kita gak ada apa-apa. Memang gimana? Apakah seperti itu kenikmatan? Bukan kenikmatan. Makanya akhirnya saya bukan tidak mau jemaah. Akhirnya saya mengambil jalur sendiri. Tapi ini saya pribadi ya. Ini pengalaman subjektivitas saya. Jadi akhirnya saya karena itu menghindari berantem, saya itu akhirnya sholatnya ketika berangkat jam 8 pagi saya sholat duha sama sholat tahiyatul Ka'bah. Kemudian saya wiridan di depan Ka'bah, alhamdulillah. Nah saat itu tetap kenapa? Semua orang tidur rata-rata. Jadi kalau mulai jam 8 itu semua orang masuk ke kamar tidur, nanti bangun jam setengah 12. Itu rata-rata. Rata-rata semua orang jam segini tidur semuanya kerjanya. Kalau sekarang dia ngomong wiridan, bohong, saya menyaksikan. Terutama rombongan saya. Kalau yang lain saya nggak tahu. Rombongan saya jam segini semuanya tidur. Nah itu harus semuanya tidur. Jadi jam 11 bangun, persiapan, makan, sholat zuhur di hotel, tidur lagi. Begitu rata-rata. Itulah jamaah haji Indonesia rata-rata. Nah saya mau tidur. Nanti saya pulang jam 11, jam setengah 12. Setelah itu saya harus pulang ke hotel. Nah nanti kalaupun saya sholatnya alhamdulillah minimal ke musola, kalau nggak saya di taman. Nah, kenapa? Satu sisi di hati saya itu protes kepada Gusti Allah. Ya Allah, ini tanah suci. Kenapa saya merasakan lingkungan bukan di Ka'bahnya ya? Di lingkungan Mekah ini kenapa nikmat di Indonesia? Kenapa Bapak Ibu semuanya? Di Indonesia itu mau sholat itu, makanya saya bersyukur ya Allah, saya sholat tinggal 5 langkah. Kita mau cari masjid sudah susah Bapak Ibu semuanya. Jarak 3 kilo dari Mekah itu tidak ada masjid. Ada masjidnya masjid di rumah gitu. Jadi musola gitu ya. Nyarinya susah. Kalau di sini kan kita di sini masjid, jalan masjid. Jadi saya bersyukur. Jadi Islam paling baik ini menurut saya ini Indonesia. Masjid di mana-mana orangnya punya sopan santun. Nah, terus bagaimana? Berarti Imam Mekah. Kalau menurut saya pribadi saya, Imam Mekah pun sama Imam Masjid menang di sini. Kenapa? Karena di sana Imam Mekah kita pakai Al-Fatihah aja, nggak pakai Bismillah. Itu nyata Bapak sebenarnya. Jujur saya akhirnya kan secara kalau sama mereka padanya. Jadi kurang sesuai karena surat pertama kali di Al-Fatihah. Dan artinya Al-Fatihah itu wajibnya rukunnya sholat harus ada Bismillah. Jadi mana saya jujur, saya kalau jamaah tidak. Tapi saya ke Mekah tiap hari. Sehari saya minimal 2 kali ke Mekah. Tapi jadi akhirnya tapi saya memang ya ihdinas siratal mustaqim, saya minta kepada Allah jika ini saya salah, mohon saya tunjukkan jalan yang benar, bukan cukup dengan itu. Tapi alhamdulillah mungkin kalau Allah ridho tidak akan memberi kesempatan saya untuk saya menunjuk Ka'bah. Saya menunjuk Ka'bah alhamdulillah saya 17 kali saya. Orang sekali juga menunjuk. Jadi kalau malam pagi sama saya alhamdulillah saya masih lengkap, tidak ada menunjuk Ka'bah. 1 saya pasti pertama kali menunjuk Ka'bah, 2 saya memegang maqam Nabi Ibrahim, 3 saya bisa berdoa di Hijr Ismail. Itu orang mencari Hijr Ismail. Saya bersyukur alhamdulillah Allah memberikan ini namanya itu makam Nabi Ibrahim. Itu makam Nabi Ibrahim. Jadi singkatnya gitu Bapak Ibu semuanya, haji ini artinya kita benar-benar artinya secara lahir itu kita banyak istiqomah, kuat secara fisik. Jadi makanya moga-moga semuanya bisa haji dalam kondisi sehat, harus sehat itu. Kemudian secara mental kita itu rata-rata orang Indonesia itu ada gerombolan tadi. Padahal orang baik-baik, tapi lemah. Jadi artinya tidak berani kalau tidak rombongan. Akhirnya kesempatan untuk ibadah di sana sangat sedikit. Padahal pahalanya banyak kan 100.000 kali kan tidak Masjidil Haram itu. 100.000 kali. Dan akhirnya kalau hanya tidur, saya sampai gitu. Kalau hanya mau tidur di hotel, masih enak, hotel di Lembang. Harganya cuma 500.000, sejuk. Ya, di sana panas. Jadi saya sangat menyayangkan. Jadi mohon maaf, rata-rata saya sedih gini kenapa udah tua-tua, istilahnya semangatnya kurang gitu. Rata-rata cuma tidur di hotel,
begituan. Satu sisi saya sedih. Nah, kalau di Madinah saya ngomong gini, di Madinah makanan dekat. Madinah karena dekat, ke Masjid Nabawi ini dekat dan lebih mudah. Jadi nggak akan tersesat dalam Madinah. Tetapi kalau di Mekah ini mau rumit. Jadi saking luasnya, kemudian istilahnya kalau sudah salah pintu bingung keluar. Saya luasnya kalau di Mekah, makanya rata takut kalau di Mekah. Nah, tapi di Madinah pun yang paling inti itu kemana? Ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya alhamdulillah saya tiap malam selama 7 hari saya full ke makam Nabi Muhammad SAW. Itu sama. Saya bisa ke makam Nabi Muhammad kenapa? Itu karena saatnya orang tidur saya berangkat. Rata-rata orang jam 9 sudah tidur semuanya. Sunyi sepi. Ya bang jarang yang berani keluar dan 10-11 malam. Saya alhamdulillah jam 10 malam saya keluar sendiri. Makanya tidur saya nggak ada sama siapapun, saya sendiri. Sepi. Nah memang wajar Bu. Sampai kan terakhir itu saya ketemu orang Sulawesi, tapi umroh. Namanya itu siapa? Yusron, Pak Yusron. Jadi seumurnya Pak Haji F ini, jadi gemetar ini. Ini saya nggak bohong, gemetar ini. Nah saya dipanggil sama orang you are Indonesia, yes saya Indonesia, saya datang Indonesia. Jadi ini tolong tanyakan, where is your name? Tanyakan bapak namanya siapa? Yusron. Where are you from? Dari mana kamu? Bapak dari mana? Dari Indonesia. Where provinsi? Sulawesi Selatan. Terus bapak ini hotelnya mana? Tidak tahu. Dia hotel tidak tahu. Kamarnya tidak tahu. Banyak motor gini. Pak ketawa sendiri. Jadi kayak orang stres. Kan itu karena udah hilang beberapa hari gitu. Saya juga bingung Pak. I'm sorry. Yes confused. Dia bingung. Kalau bingung bagaimana? Jadi memang ya Allah alam. Jadi memang wajar kalau orang itu takut keluar itu wajar. Karena kalau sudah bilang kan nggak tahu arah Bu. Nah, padahal fungsinya KBH kan itu sebenarnya. Fungsi KBH ketika dia hilang itu bertanggung jawab. Makanya kalau pengalaman saya yang saya evaluasi, saya bukan menjadikan data untuk pelajaran. Karena nanti setelah format akan saya suratin sama saya. Satu, tidak bertanggung jawab. Apa yang saya hilang dibiarkan. Ketemu sendiri. Dua, tidak membimbing. Kecuali membimbing, hanya membimbing bacaan saja. Membimbing gimana? Membimbing itu kan harusnya dibimbing. Mari kita ke masjid, diarahkan, diantar. Ini enggak. Kalau ke masjid silakan, enggak juga tidak apa-apa. Ini kalau hanya rukunnya percuma atau enggak ada sama sunnahnya. Kemudian apa? Kemudian pada saat contoh piknik, saat piknik itu ya akhirnya hanya piknik formalitas. Jadi piknik contoh ke pasar, itu kan piknik tidak bermutu. Kemudian contohnya ke makamnya siapa dia tidak diajak berdoa. Makanya saya hampir sama sekali tidak ikut piknik. Jadi untuk saya alhamdulillah akhirnya menjadi mandiri. Jadi ini saya sampaikan itu biar kedepannya KBIH ini semuanya harus belajar, jangan hanya mengambil uangnya saja, tanggung jawabnya dilepaskan. Yaitu ini yang saya kasih. Kalau saya nggak punya kepentingan sudah selesai beres. Cuma kedepannya kalau tanda seperti itu hanya mengajak orang pindah tidur sama pindah makan, kasih nunggu 10 tahun. Memang kalau yang untuk wajibnya memang semuanya dilaksanakan. Sa'i, tawaf ifadah, ada Arafah itu dilaksanakan. Tapi kan sayang, itu hanya berapa kali? Selama jarak 40 hari. 40 hari kalau hanya tidur sama makan kan juga sangat kasihan. Jadi di Mekah, nah kalau orang luar negeri itu hebatnya mereka merata mandiri, enggak rombongan gitu enggak. Mereka paling 4 orang, 3 orang. Apalagi orang hitam itu jalan kaki juga kemana-mana. Jadi luar biasa. Nah, kemudian ini kalau pengalaman istilahnya pribadi saya sama istri saya, itu yang paling berat adalah di Padang Arafah. Di Padang Arafah itu, jadi Bapak semuanya nilainya adalah perjuangan. Jadi itu kan Arafah itu kan tempat Ibu Hawa sama Nabi Adam bertemu kan. Jadi sana memang dunia tidak ada kenikmatan. Panasnya bukan main. Di dalam satu tenda
dikasih satu karpet itu 2 orang, lebarnya karpet itu 2 orang. Nah saya memilih, alhamdulillah saya full di luar, tapi kepanasan luar biasa, full di luar. Kenapa di dalam juga panas karena bawa orang, makanya semua orang sakit. Saya di luar kepanasan terik matahari. Nah memang kalau yang benar saat Arafah wukuf Arafah tanggal 9 itu tidak di dalam tenda yang benar, di luar. Saya alhamdulillah di luar. Dan di pada awalnya akhirnya terus kemudian ke Musdalifah itu saya minat semalam gitu, tapi nggak semalam penuh. Akhirnya ke Mina. Nah di Mina istri saya karena stresnya keadaan seperti itu, istri saya sakit diare. Jadi akhirnya istri saya ngajak saya pulang. Mas kita pulang aja ke hotel. Padahal semua orang di situ. Tapi saya sudah melakukan jumroh akobah, jumroh yang sudah. Jadi pagi-pagi dari Musdalifah itu jam 5 pagi sampai Mina, kemudian jalan kaki ke Mina itu lebih kurang lebih 14 kilo. Jadi saya sakit, setelah lewat jumroh jam 2 ngajak pulang. Saya tahu hukumnya, kalau mau pulang nanti menjelang asar. Namanya itu istilahnya kita mengambil nafas awal. Habis asar menjelang maghrib meninggalkan Mina. Saya mengambil nafas awal, saya pulang. Nah saya kan tata krama. Saya pamit sama ketua regu, ketua rombongan, sama ketua KPH, Pak Kiai yang di situ itu. Pak, saya mohon pamit karena saya sakit mau pulang ke hotel. Jadi harusnya kalau saya sebagai pemimpin, Bapak mau pulang pakai apa? Kalau dia kan tiap tahun tidak ada taksi, tidak tahu arah, ya silahkan kalau pulang, cuma tidak ada taksi, ya tidak apa-apa, tidak ada makan nggak apa-apa. Nah kalau saya sebagai pemimpin, Pak, kalau memang demikian kita dampingi. Kalau sebagai pemimpin itu kan khawatir kan, ini satu anggota kita, dua kemudian dia orang yang saya sampai saja belum pernah ke Mekah, kalau dia berkali-kali, jalannya berapa kilo nggak diarahkan, udah silahkan aja pulang aja begitu cukup. Ya udah saya bismillah aja. Saya akhirnya pulang, saya sampai saya berdua, Bismillahirrahmanirrahim, saya jalan kaki lagi bu. Udah tadi pagi jalan 14 kilo, saya kaki sama istri saya. Nah istri saya yang ditengah-tengahkan pelan aja, mengantarkan pelan. Udah jalan kurang lebih, saya jalan lagi kurang lebih nyampe lah 15 kiloan, nggak jelas gitu, karena juga tidak tahu arah ya. Hanya pelan tapi jadi akhirnya dapatlah taksi saya. How much it cost to akad hotel? 200 real, 200 real. Karena saya sudah kecapean, udah apa saja 200 real. Jadi 200 real itu 800.000. Jadi kalau sebenarnya itu ternyata setelah saya jalan itu hanya sekitar 3 kilo. Jadi sama ukurannya pakai baju takwa panjang pakai jubah gitu. Nah makanya kenapa saya pakai baju begini kenapa? Oh ternyata sebenarnya penipu juga pakai baju takwa. Jadi itu saya membuat, akhirnya saya video saya kan biasa pakai baju ini biasa. Kenapa? Oh ternyata benar kayak Nabi, baju yang paling baik itu adalah baju ketakwaan, bukan baju takwa. Karena semua juga penipu di sana pakai baju takwa. Sudah begitu mohon maaf, karena kata istilahnya kita hanya berdua, mohon maaf, saya cantik. Itu rasanya itu mohon maaf, keperluan itu matanya luar biasa. Saya bukan menjelekkan matanya ya, orangnya. Jadi matanya kelihatan gitu. Jadi kan kelihatan bahasa tubuh dan wajah gitu. Saya kan juga pakai GPS saya ngajak ke kiri, tapi bahasa Indonesia. Ini dia masuk kanan, muter terus. Tambah khawatir saya. Dia ini panggil pun tak pakai bahasa Arab yang Arab pergaulan kan beda sama bahasa aturan ya. Saya juga nggak paham. Kan khawatir saya juga, tapi Allah alam. Tapi yang negatif aja harus sampaikan saya. Akhirnya pada saat alhamdulillah udah bisa muter-muter nggak sampai. Akhirnya udah saya buka sendiri aja. Langsung keluar dah. Saya baru saya langsung keluar. Dia marah saya tinggal akhirnya. Itu saya masya Allah jadi perjuangan luar biasa bagi saya gitu ya. Jadi rasa khawatir, rasa takut dan sebagainya di situ luar biasa. Dan dari situ saya tambah menguatkan diri saya, saya benar-benar harus cerdas di sini, harus tambah mandiri, karena nggak bisa melayani siapapun. Karena jadi mohon maaf, seakan-akan di depan kita semua itu hanya bahaya bu. Di depan kita itu hanya bahaya. Jadi semua orang kalau ramah nipu. Kalau yang tidak punya kepentingan, polisi, tentara, semuanya matanya garang,
Jadi makanya kekecewaan saya, mohon maaf kepada mas pemerintah Arab Saudi gitu ya. Kenapa tentara, polisi di sana itu tidak ada keramahan kepada bangsa Indonesia, pada jamaah. Jadi mereka itu bukan menjaga jamaah, menjaga aset, paham nggak? Jadi mereka itu hadir bukan untuk katakanlah melayani kita, tapi untuk menjaga aset. Kalau saya rasakan, karena setiap kita hanya no, kita seperti saja. Kita saling benak. Jadi artinya, tapi apa mental? Jadi segala siapa polisi tentara di sini, ya tidak ada apa-apanya terasa. Jadi artinya saya sangat bersyukur gitu. Oh ternyata seperti ini. Saya itu sama pemerintah Arab Saudi juga kecilnya kenapa? Kok petugas tentara polisi sebanyak ini kok tidak ada yang membantu kami ketika tersesat, tidak membantu. Padahal kan mereka kalau tentara polisi minimal bisa bahasa Inggris sedikit gitu. Jadi pokoknya kalau tanya cukup no. Jadi tidak pernah mau menolong bagaimana ya. Nah, daripada itu maka intinya aku, jadi hikmah yang paling besar adalah syukurnya kita ketika kita pulang ke Indonesia, ternyata Allah SWT berikan surga di dunia itu Indonesia ini. Surga di Indonesia, mau dari segi ibadah, mau dari segi alam, mau dari segi sosial. Manusia paling lama orang Indonesia, manusia paling sopan orang Indonesia. Dia pun bisa tetap kayak contohnya saya, orang Turki ketemu, orang Uzbekistan ketemu, orang Pakistan ketemu, orang India ketemu, orang Bangladesh ketemu, yang santun enak semua itu hanya orang Indonesia sama orang Malaysia. Orang Malaysia baik-baik semua, orang Malaysia. Nah, saya ada orang mati ya, tersesat gitu. Ya yang nolong juga saya itu alhamdulillah saya sampai ke lah, kalau itu sektornya beda dengan salah seperti beda. Saya antar sampai terminal, alhamdulillah. Orang tentara polisi juga hanya no. Padahal kan dia bisa ada gelang. Ada gelang itu yang menunjukkan sektornya, kemudian ini dari Indonesia mana, itu semuanya no. Jadi kasihan saja artinya, dan orang Indonesia ini paling sopan, paling mudah diatur. Orang itu nyata, sejerik-jeriknya orang Indonesia ini masih. Jadi kalau saudara berusaha kan lihat orang saudara itu, dia pakai juga, dia nggak ada kumisnya, jenggotan. Ya kalau ada orang ustaz yang melanggai, ini ustaz sudah rapat gini, dia duduk saya nanya tengah dirinya. Ya kalau saya mah seperti biasa aja saya marahin. Mister, I'm sorry, it's not your suka tempat kamu kayak gitu, tetap sama. Tapi dia marah pasti. Jadi saya mohon maaf bukannya tidak mau sholat jamaah di sana, karena apa? Pengalaman saya pribadi orang lain nggak tahu. Saya malah banyak bertengkar sama orang luar. Kalau dia batuk atau pilek seenaknya aja, berusin. Jadi kalau kita kan saya bisa ditahan, Dia mau pokoknya meludah itu dan sebagainya. Makanya ya Allah berarti kita bersyukur kepada satu Imam Syafi'i, karena kita ngikutin Imam Syafi'i. Kedua apa? Alim ulama wali songo yang menyebarkan agama di sini paling lembut saja. Jadi kalau menurut saya prakteknya Islam orang luar negeri itu berlawanan dengan yang diajarkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi contohnya katakanlah tidak boleh mengambil majelis orang lain, itu ada hadisnya. Dia mengambil majelis orang lain. Kemudian kalau batuk harus ditutupi Kanjeng Nabi, dia tidak. Kemudian harus menghormati tamu. Tentara Arab tidak pernah menghormati tamu menurut saya. Yang ada hanya bentak-bentak kasar. Itulah pengalaman saya. Jadi artinya kita sebagai bangsa Indonesia sangat bersyukur dengan alim ulama kita, dengan wali songo, dengan Imam Syafi'i yang memberikan tata syariat tatanan agama Islam dengan Nabi di Indonesia itu paling sempurna. Nah, mau azannya pun mohon maaf itu kan. Jadi yang misalnya itu hebatnya karena Ka'bahnya, bukan yang ada. Kalau yang ada juga merdu orang Indonesia. Membaca Al-Quran juga merdu orang Indonesia. Jadi contoh mu'amal itu paling hebat. Tetap tidak mungkin dimenangkan oleh orang Arab. Tetap menang mu'amal, menang anak muslim, menang orang Islam. Jadi tetap luar biasa orang Indonesia ini menjadi teladan. Tapi kayaknya sama orang Arab Saudi ini tidak dihormati.
Justru malah banyak disalahkan ya malah banyak diusir, banyak apa orang yang bisa. Kalau mereka kan keras, kalau dia diusir sama tentara, dia ikut untuk bertengkar kalau mereka. Saya pernah yang terakhir malam jam 10 malam itu ada orang bilang itu dikeroyok sama tentara Arab itu. Harus sedih itu. Ini tanah suci kenapa orang mau ibadah waktu dikeroyok begitu kan? Saya kan kita sebagai orang asing di orang lain tangkap polisi itu rasanya kayak apa? Ya, itu kan sangat. Jadi kenapa kok Islam tidak ada toleransi? Oh ini mah wajar karena orang saling pengen ibadah. Nah, kemudian kenapa saya bisa menjaga Ka'bah itu bukan semata-mata bukan karena usaha fisik. Kalau orang luar itu fisik pernah saya tidak pernah. Jadi kenapa secara batinnya itu tadi doanya Bapak Ibu semuanya itu mengatakan saya. Karena saya alhamdulillah setiap tawaf itu menuju Ka'bah jalan kayak buka sendiri. Itu nyata saya. Bukan lebar. Nah ini saya bukan ngomong kosong karena semuanya saya nyata setiap hari ada saya ngirim video menjium Ka'bah. Itu mohon maaf orang lain tanyalah. Sekali saja belum tentu menjium Ka'bah. Saya setiap hari bisa menjium Ka'bah sama bendera dengan kondisi fisik saya tidak besar. Makanya di Indonesia kan lawannya orang tinggi besar semuanya. Jadi itu semuanya bukan karena perjuangan dari saya fisik bukan. Tetapi karena doa Bapak Ibu semuanya. Sama yang kedua, takdim penghormatan kita kepada siapa? Para Nabi. Saya selalu assalamualaikum ya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, assalamualaikum ya Nabiullah Ismail alaihissalam. Karena yang punya Ka'bah awalnya kan gitu. Assalamualaikum ya Nabi Adam, Nabi Adam itu ya Ibu Hawa. Kemudian apa? Sholawatan itu hampir tidak ada. Jadi artinya di sekitar Ka'bah ini jarang yang bersolawat. Padahal tetap yang namanya sholawat itu dimanapun sebagai pembuka. Nah, makanya kalau seandainya saya ngikutin manasik haji, ngikutin buku, malah hanya capek membaca buku. Padahal cukup apa? Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian tutup wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakaatuh. Ini udah lengkap. Jadi kalau pakai manasik malah ketabrak orang. Karena apa? Di subhanallah ada tasbih, subhanallah tasbih. Walhamdulillah puji pada Allah. Wa la ilaha illallah ada tahlil. Wallahu akbar ada takbir. Kemudian wala haula wala quwwata illa billah ada kepastian diri kita kepada Allah. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah ada pula kebaikan dunia dan akhirat. Jadi nanti kalau haji itu cukup itu sudah sempurna. Untuk makanya saya tutup buku manasik itu. Saya pernah baca buku manasik sesuai dengan Kanjeng Nabi. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Jadi intinya satu katakanlah kejujuran kepastian diri kepada Allah SWT, tidak menggunakan nafsu seperti lawan negeri itu kalau menyium Ka'bah dengan nafsu yang pasti menang semua orang diberikan. Nah, sama Allah tidak pernah ada orang silahkan duluan. Jadi mereka semuanya akan menang. Jadi di situ katalah sifat manusia. Jadi pada Allah itu tidak dicapai dengan nafsu, tapi dengan kejujuran, keikhlasan, kemurnian. Apa nyatanya saya tidak dengan fisik, hanya dengan keikhlasan Allah mengantarkan saya sampai ke Baitullah. Itu rata-rata dengan nafsu. Makanya rata-rata orang Indonesia jangan yang ingin Ka'bah karena pasti kalah sama orang tinggi besar. Apa itu orang hitam itu mau lakukan rumah. Kemudian termasuk orang Turki, Uzbekistan, Pakistan itu dia tua segede tarian hidup ini kasar. Bolak-balik kasar itu saya dipukul sama orang Uzbekistan karena harus Uzbekistan. Sampai sakit ini banyak. Itu habis kita. Itu kurang lebih kalau dari saya ininya seperti itu. Jadi satu katakanlah benar-benar naik haji harus karena Allah Taala kuat secara lahir batin dan tidak bisa mengandalkan siapapun termasuk KBI, KBH. Karena KBH itu hanya cul. Mungkin saya datang dari benda sedangkan dengan itu. Ya, jadi kurang lebih. Semoga Bapak Ibu saya mau bertanya, waktu sebelum silakan. Jadi
rukunnya itu hanya apa? Hanya satu niatnya apa dari sini kan niat. Nah itu haji dari anak manusia yang saya dijadikan Allah Taala. Kemudian ihram ini pakai pakaian ihram seperti itu, pakai pakaian ihram. Nah itu tawaf 7 kali udah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Saya itu saya itu jalan dari Safa sampai Marwah 7 kali. Saya itu wukuf di Padang Arafah. Wukuf Padang Arafah itu pada tanggal 9 setelah matahari tergelincir ke kalau sini barat ya, tergelincir artinya sudah tidak di tengah. Itu sudah haji. Ulang tawaf ibadah itu tawaf haji. Jadi saya itu nawa itu tawaf untuk haji seperti itu. Jadi tidak ada yang rumit. Jadi artinya kesyukuran kita lah kita haji setelah kita pulang. Selama haji semuanya hanya perjuangan apa? Perjuangan diri kita dan hikmah. Ya Allah, betapa besarnya perjuangan Nabi Muhammad SAW karena melawan orang-orang kasar seperti itu dan melawan kerasnya alam. Kerasnya alam kenapa? Karena di sana itu bukan semuanya dia hanya batu sama batu sama pasir saja. Tidak pernah berburu melihat tanah saja tidak, air tidak bisa melihat. Makanya ketika saat kita melihat pohon saja, ya Allah ini saja juga main. Pohon kurma adanya. Pohon kurma juga tidak banyak. Nah kemudian mohon maaf, termasuk ada haji itu contoh korban. Kalau bisa korban jangan di Mekah. Korban di sini saja. Kenapa? Karena yang menurut saya tidak berguna. Kita ngasih garap ke lautan. Kalau di sini sangat berguna. Makanya saya alhamdulillah nggak mau korban saya. Korbannya di sini. Jadi kalau masuk dam itu hanya urusan kita sama Gusti Allah. Karena dam itu ternyata bukan yang ada orang Arab, bukan yang ada KPI hanya dam itu. Dam itu denda. Itu hanya urusan kita sama Gusti Allah. Jadi kalau saya berbeda di dam kan 1 ekor domba, ya udah mending didamkan disembelih di sini. Itu urusan kita sama Gusti Allah. Dan rata-rata dam itu kan kita bayarkan ke KPI. Nah kemudian ini satu lagi yang hikmah paling penting kan ada yang punya Allah kita pengen badal haji. Nah badal haji ini pun mohon maaf kalau bagi saya ini adalah bahasa kasarnya penipuan, bahasa lembutnya pemanfaatan. Badal haji itu rata-rata dia nilainya 11 juta ya. Padahal kerjaannya cuma apa badal haji? Badal haji itu hanya wukuf di Arafah. Wukuf Arafah juga hanya sekali saat tanggal 9. Setelah itu apa? Tawaf itu kalau saya itu tawaf itu kalau Ka'bah asal di lantai pertama, lantai sebelah Ka'bah itu paling lama hanya setengah jam. 7 kali keliling itu hanya setengah jam. Setelah itu sa'i itu paling berat, itu juga hanya paling lama setengah jam. Semasa saya 1 jam. Itu masa harganya 11 juta. Masa akal nggak Bu? Ini terangan saja. Itu nyata, makanya yang saya sampaikan. Jadi ini minta badal haji bayarnya rata 11 juta. Tanya Pak saya itu 11 juta. Ya Allah, setelah tahu kenapa kerja. Masa gitu makanya ada yang tukang badal haji Pak, ngapain badal haji? Mereka Pak kerja Pak, kalau memang enggak. Jadi mereka badal haji kerja. Jadi itu saja kalau bagi saya dibayar 2 juta juga udah kemahalan. Karena keliling Ka'bah setengah jam 11 juta. Sa'i hanya 1 jam. Kemudian naik, kalau mereka katanya mikot itu untuk mengambil niat gitu. Ya niatnya dari sini aja. Mengambil mikot itu naik bis ya hanya melalui 50 riyal. 50 riyal kali 4.000 berapa? 200.000. Jadi kalau makanya saya kaget diceritain Pak Ustaz Yusuf dulu 6 juta, sekarang 10 juta. Ya Allah, berarti ini mohon maaf penipu. Ya sama akhir penipuan saja. Karena nanti makanya daripada Bapak Ibu semuanya nanti punya uang pengen badal dan haji kepada orang tuanya, udah diniatkan aja sedekah untuk tetangganya saja. Lebih berguna sama-sama meninggal dunia daripada badal haji 11 juta. Kenapa? Yang untung bukan orang tua kita, yang untung adalah orang yang membadalkan haji orang tua kita. Karena saya tahu, makanya saya cibir.
Apa yang tak ibadah haji, saya gituin yang ibadah haji. Yang ini dia ada maklum. Iya kok kerjaan gitu 10 juta kan yang dapat haji ada 10 orang, 110 juta hanya putar-putar kan? Nah, saya bukan ininya ya, bukan menjadikan tawafnya gitu. Tapi kenapa semua hal itu sampai kaget? Kalau seandainya saya punya kelebihan, mungkinlah kalau tulisannya mau semak saya rasa kamu mau 1 juta, mau 500 ribu juga nggak apa-apa saja. Ya karena hanya begitu. Jadi tidak. Nah kalau mereka kan pengalaman tiap tahun, jadi tidak mungkin capek, pasti bisa menembus ke depan Ka'bah. Yang waktunya itu istri saya ajarkan saya ajak semacam yang terakhir, misalnya tawaf pamitan itu. Jadi tanya ini, habis semua nggak benar rata batal haji minimal 6 juta, 5 juta, yang terakhir 11 juta. Ini jadi menjadi bisnisnya KPI. Jadi jangan berarti saya ngomong begini karena saya praktek dan saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Jadi mereka minta uang 11 juta ini bagi saya, ya ini memanfaatkan orang umumnya. Kalau kasarnya yang menipu saja. Yang menipu naik pesawat terbang berapa sekali tuh Bapak Ibu semuanya? Naik pesawat terbang sekali, mohon maaf. Kalau orang kafir naik ongkos saya kan di sama jemaah ya. Ya, ke Arafah cuma sekali untuk Arafah. Nah, memang yang dikerjakan hanya tawaf sama sa'i. Ya waktunya hanya 1,5 jam. Jadi menurut saya ini biar disampaikan kalau batal haji terangkan tidak berguna, itu hanya berguna ngasih uang kepada KPI. Kecuali ada saudara kita yang saat itu katalah naik haji suruh batal haji. Nah alasannya yang batal haji hari yang sudah haji, begitu juga ada hadisnya. Saya kalau tahu gitu saya batalkan haji sudah. Ya, itu kata orang bukan kata hadis. Yang batal haji harus yang sudah naik haji itu tidak ada hadisnya karena kanjeng Nabi Muhammad SAW itu selama seumur hidup juga haji cuma sekali. Kanjeng Nabi itu tidak pernah haji 2 kali, haji sekali kemudian kanjeng Muhammad SAW wafat. Umroh hanya berapa kali? Hanya 2 kali. Jadi ya kalau pengalaman saya kalau punya uang daripada umroh sudah beribadah yang lain saja, menginfakkan kepada saudara-saudara kita. Karena umroh itu rata-rata yang hanya ya kayak orang pikir sama prestis. Kalau wajib harus kalau mau. Kenapa? Karena wajib itu memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan banyak nilai yang kita ambil. Tapi kalau umroh itu kenapa? Kalau haji otomatis umroh. Kalau umroh tidak pasti haji. Kalau haji pasti umroh. Jadi makanya yang penting haji. Umroh mah tidak harus apa ya. Jadi saya doakan moga saya dengan Allah Subhanahu berhaji. Kalau ilmunya banyak sekali. Ilmunya banyak. Kenapa? Secara lainnya selama ini menjadi sangat kuat. Orang haji itu menjadi sangat kuat. Yang ketiga hajinya benar-benar istilahnya karena Allah sangat kuat besar. Jadi itu pengalaman saya. Jadi istilahnya saya juga berdoa kepada Allah jika apa yang saya sampaikan ini punya kesalahan, tapi insya Allah itu yang saya sampaikan semuanya itu kejujuran, hanya paling salah tekstual, tapi tidak ada yang saya bikin tidak ada. Mungkin ada pertanyaan atau apa saya nggak apa-apa. Kita ini, mau tanya saya? Kan saya ambil videonya berbeda kan, ambil satu ini ya, video gitu. Jadi pakaian itu ya, pakaian di sana itu perempuan ya, sholat paling tertib itu ya pakai apa? Pakai jilbab itu paling tertib ya Pak. Orang sana itu pakai tudung seenaknya saja, hanya asal gitu, hanya asal. Kalau orang saya karena sopan untuk sampai sini orang Indonesia. Kemudian sholat mereka itu ya nggak tutup sampai sini, just pokoknya asal sholat gitu. Nggak tahu takut, nggak tahu apa. Saya tuh hampir nggak pernah lihat orang wudhu. Benar tuh hampir nggak pernah lihat orang wudhu pokoknya. Makanya tertib itu orang Indonesia, anak tertib orang saya itu bersih lagi.
Jadi kalau orang itu bersih-bersih, itu salah itu apalagi mohon maaf orang-orang itu kan rata-rata yang naik haji orang itu rata-rata miskin. Yang kaya orang Indonesia sama. Kenapa? Karena rata-rata orang Indonesia bisa naik bis, bisa naik taksi, mereka mau jalan kali kemana-mana. Itu kan tandanya tidak punya uang. Kemudian sering saya diminta uang, ya gitu. Enggak usah, ya saya kasih ya. Jadi rata-rata minta. Orang hitam, orang Pakistan, Bangladesh. Paling di sini orang Bangladesh. Orang Bangladesh itu kepada orang makan mesti nyampe. Itu tandanya minta. Nah, ini sampai. Jadi setiap kita makan dia nyampe. Minta. Orang Bangladesh itu kasihan. Bangladesh di sana misalnya tukang sapu. Orang Bangladesh itu kasihan. Kucel. Yang jamaah haji juga minta, tukang sapu juga minta. Jadi orang Bangladesh itu paling miskin. Kalau orang Turki lumayan kaya, tapi kasar-kasar. Orang Pakistan lumayan, itu Bangladesh yang lumayan. India, Bangladesh ini rata-rata miskin. Rata-rata miskin. Orang makan sih dia dekat. Nah, kemudian mohon maaf, kan saya cerita, misalnya segala ada apa-apa mohon maaf, saya apa katanya kan ada apel, ada apa, gula di mana-mana. Itu hanya omong kosong, tidak ada Bu. Jadi siapa yang berkah ya, kita saja. Jadi kalau itu apel, orang sudah tidak ada, seperti apel. Kalau orang sudah rumah kan ada satu biji. Nah, alhamdulillah mereka kan ada orang sudah rumah sendiri seperti itu. Dulu sebentar masa kita lakukan sebentar rumah. Ya, jadi tidak seperti yang diciptakan wah nanti mau bisa nama segala ada. Ya kalau kita beli ada Bu, kalau nggak beli juga tidak ada. Jadi makanya saya kaget ceritanya orang yang pulang haji itu saya kaget dengan kenyataan yang saya alami. Saya merasa saya bukan sombong, kalau saya alhamdulillah saya hampir tiap hari ya sedekah uang, sedekah makanan. Tapi kalau katanya sedekah itu ya sekali-kali ada tapi tidak seperti dulu katanya di mana-mana dulu apa tinggal ngambil banyak apa itu tidak ada. Mahal Bu pisang itu bayangkan satu pisang itu 2 rial. 2 rial itu tidak Rp8.000. Pisang satu pisang itu Rp8.000. Jadi yang sedekahnya kita saja kalau punya uang ikhlas sedekah. Tapi kalau kita benar-benar lillahi ta'ala bisa Allah memberkahi. Saya alhamdulillah contoh rokok itu kan saya harus keluarga bisa alhamdulillah sampai pulang saya masih jual 5 bungkus. Semua orang itu rokok minta ke saya. Jadi rokok kan mahal sekali, rokok 100.000. Makanya sekarang saya ingat kalau rokok segini dibuang itu saya rasanya punya ke sana. Dan rokoknya rokok kertas yang enak di rokok. Jadi artinya saya bersyukur. Orang sana juga minta, terkadang minta. Jadi rata-rata minta, misalnya entah orang luar negeri lah orang itu ya minta. Kalau orang bisa saya kasih dengan. Nah, hikmahnya saya Bu, kalau kita ikutin KBIA kita nggak bisa bergaul. Kalau saya alhamdulillah habis orang saya kenal orang Lombok, kemudian orang Jawa Timur, orang mana saya kenal karena saya bergaul. Tapi kalau kita hanya KBIA teman kita orang kampung kita terus nggak punya rasa sama orang Lombok itu sampai dekat sekali. Jadi kalau kita hanya dengan KBIA ya kita akhirnya kan ada tetangga kita itu terus. Tapi jadi tidak banyak karena nanti kalau dikira bom proses kepada saudaranya yang haji. Nah seperti itu. Apa ya tidur ya, seperti itu. Jadi daripada itu program saya selanjutnya tapi bukan untuk kejelekan. Saya memang punya langkah secara moral. Saya mau memberikan masukan yang membangun kepada KBIH sama kepada pemenang. Ya ke depan tidak seperti itu karena kasihan jamaah kesana menunggu 10 tahun dan sampai hanya pindah tidur sama pindah makan. Saya sangat kesana nanti pulang dipanggil Pak Haji. Ada yang Pak Noh itu full 40 hari hanya di kamar sama tawaf ibadah sama arafah ada. Kalau ini ada full orang taruhannya full 40 hari. Benar-benar hanya 3 kali lagi mungkin ke pulang pindah tidur lah. Itu nyata. Makan. Itulah kenyataan haji itu seperti itu. Makanya saya kenapa kalau cerita begini obatnya itu banyak yang bohong. Ya. Bohong. Tapi kita semuanya harus berkeyakinan.
keinginan untuk naik haji. Ya Allah SWT dan rahmat dan berkah kepada kita. Amin. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahannya mohon maaf kepada Allah Taala jika ada istilahnya kesalahan apa yang saya sampaikan kepada semuanya dan kepada semuanya. Tapi insya Allah saya menyampaikan ini tidak punya motif apapun kecuali untuk memberikan pelajaran yang sesungguhnya tentang haji. Jadi bukan seperti cerita-cerita yang mereka sampaikan sebelumnya. Insya Allah dan untuk kebaikan jangka mendatang. Semoga Allah SWT memberikan rahmat keberkahan kepada kami berdua sebagai Bapak panjang umur. Bapak Ibu juga demikian, kemudian bisa beribadah secara khusus kepada Allah SWT, kemudian bisa beramal soleh kepada sesama, kemudian membenahi kita ke depannya. Kenapa? Karena kebaikan itu tidak hanya di tanah suci, harus berlanjut sampai ketika kita pulang haji yang mabrur. Tapi itu kita tidak bisa mengaku tanpa pertolongan dan doa Bapak Ibu semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjadikan semoga saya lebih lebih welas asih, lebih menyayangi orang lain, kemudian lebih bisa mengendalikan diri. Tapi yang penting kejujuran. Tapi orang tegas itu bukan berarti marah. Yang penting hatinya jujur, kita tegas karena sayang. Jangan marah karena ego kita. Seperti saya mohon maaf kalau di Mekah itu marahnya itu karena ego, saya juga pasti hancur saya. Tapi saya itu tegas untuk kebaikan. Kalau orang sekamar juga saya marahin, kata-kata sebenarnya ego saya marahin. Tapi kan seharusnya udah, jadi bukan berarti saya ego juga. Yang penting kita memberikan pelajaran yang baik. Demikian. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi